Hey guys, back again with me, your voice Manzi here. Hari ini gue akan mereaksi videonya dari Bro Bobon. Ini dalam rangka ekspedisi ke daerah Papua guys, daerah timurnya Indonesia. Ini kemarin gue udah mereaksi part yang pertama dan ketiga. Nah, sekarang gue akan mereaksi part yang kelima. Ini lebih seru guys, lebih ke dalam daerah Papua guys, jadi lebih deep ke dalam daerah Papua guys. Terus ini ada serunya guys. Bro Bobon akan pergi ke daerah perbatasan, ngecek patok perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Ini lebih danger lagi nih guys, sama bapak-bapak TNI ya. Oke lah, banyak basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Oke. Go, Kendepe, Yeno, Kano, Laisi Sulaiko, Prasi Sulaiko. Kebudayaan kita itu banyak guys, ratusan kebudayaan berbeda-beda suku dan agama guys. Ini salah satunya guys, daerah Papua, di daerah timurnya Indonesia. Kalau kalian tahu guys. Kehidupan rakyat Papua seindah Kilau Mutiara Hitam. Ekspresi yang indah tapi jarang dikemukakan. Diliput rasa cemas akan intimidasi separatis. Di kawasan tertentu, bahagia di sini hanyalah ilusi. Harapan besar kepada negara agar tegas dan serius. Jika berhasil, maka kebebasan berekspresi di sini berinovasi dan manusiawi. Selamat datang di misi Kuali Merah Putih Matangkan. Selamat pagi. Saat ini Bro Bobon guys. Kita akan menuju Kabupaten Kerom. Kita dari Jayapura berangkat, dibutuhkan mudah-mudahan sehat selalu ya Bro Bobon. Sana kita akan lanjut memasak. Kita akan ke Kampung Waris, bertemu dengan beberapa suku di sana. Lalu kita akan buat kegiatan bakar batu, di mana bakar batu ini adalah tradisi Papua pegunungan. Kita akan menuju lokasi menggunakan 1 truk dan 3 double cabin, tentunya dijaga ke daerah atau dikawal Papua oleh pegunungan dari guys. 122 tombak sakti, bersenjatakan lengkap. Semoga perjalanan hari ini lancar. Amin. Ini di daerah Papua tapi di tengahnya guys. Kemarin kan Bro Bobon ke selatannya Papua. Ini Bro Bobon ini ke daerah perbatasan, jadi di utara dekat perbatasannya Papua Nugini, terus di dalamnya di selatannya guys. Perjalanan ditemani indahnya alam Papua. Tidak Video terasa gue yang lelah, pertama justru itu rasa syukurlah yang muncul bisa menikmati yang perjalanan kedua. ini. Di daerah selatan Papua guys. Jadi bisa cek videonya guys. Kalau mau nonton video aslinya Bro Bobon juga nanti gue kasih link videonya ya. Perjalanan kita mampir ke pos Kawi Atami, dan tadi di sepanjang jalan kita bertemu dengan babi yang berkeliaran. Uniknya di sini masih ada tradisi di mana kalau misalnya babi atau anjing ditabrak, pemilik babi atau hewan tersebut bakal memalang jalan. Contohnya seperti ini, di drum-drum seperti ini kan di jalan, di tengah jalan. Nah, nanti bakalan dipalang dengan mungkin bambu atau kayu sejenisnya. Setiap orang yang lewat bakalan dimintain uang atau dalam tanda kutipnya donasi buat sang pemilik hewan tersebut. Salah satu pos Yonif 122, dan posnya ini cukup layak huni dengan nanjak medan ya, yang agak terjal ya, soalnya daerah karena memang di pegunungan daerah guys. sini memang pegunungan. Di sana juga ada dapur dan katanya juga ada produksi tempe buatan prajurit nih. Kegiatan prajurit kita ya seperti biasa, pengamanan dan tentunya juga menjaga masyarakat kita di sekitaran sini agar tetap aman. Sekarang kita akan berangkat menuju sekolahan dan kita akan lihat kegiatan adik-adik kita pakaiannya lengkap ya di pelosok Papua. Ya masih bahaya guys daerah Kita Papua bakal guys. berbagi Masih logistik ada makanan buat mereka. sedikit gangguan keamanan lah. Mudah-mudahan di sana bisa lebih damai ya. Masih asli banget di daerahnya ya. Malam-malam ngeri juga ya kalau kita berkendaraan ya. Saya bisa mampir ke sini, Ibu. Luar biasa pelayanannya nih buat adik kita. Terima kasih. Tuhan yang maha. Ini Bu, Kita mau kepala sekolah minta ya. izin
untuk melihat adik-adik ini kegiatannya dan juga bincang-bincang. Sorry guys, suara gua agak bindeng guys, lagi flu. Kami mengikuti upacara bendera yang sedang dilaksanakan sekolah. Masih ya. Bahagia rasanya sang saka merah putih berkibar dengan penuh semangat adik-adik pelosok Papua. Respect ya. Ini pemerintah tolong ya diperhatikan nih saudara-saudara kita di Papua. Sebenarnya sih udah guys, kalau di kota Jayapura itu ya udah sedikit lebih maju lah dari kota-kotanya yang ada di Papua. Tapi ini kalau di daerah-daerah pedalamannya aja yang masih tertinggal guys. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa mencapai bantuannya ke sana ya guys ya. Biar saudara-saudara kita ini di daerah timur ini khususnya Papua bisa nikmatin kesejahteraan guys. Sebelum mengintip proses belajar mengajar, kejutan kecil Semuanya itu berupa kan butuh penyambutan proses tarian dari ya. adik-adik di tempat kami. Juga daerah Papua kan seperti Kekurangan daerah tenaga yang pengajar lain. masih menjadi problem pendidikan di Papua, khususnya di pedalaman. Untungnya, TNI mampu mengisi ruang kosong tersebut, menjadikannya guru dadakan dalam pengabdian ini. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Ingin tahu. Silakan. Selesai belajar, kami pun mengajak adik-adik menari dan bermain bersama. Hak untuk belajar dan bermain harus Sekolah tercipta SD. di setiap sekolah. Kak Bobon mau bagi-bagiin susu. Siapa yang mau susu? Katanya di sana Semuanya ya. Kita bikin barisan ya. SMP jarang guys. Ayo Jadi kita kan bikin barisan yang satu cantik. daerah Ayo. cuma SD doang. Nanti kalau di SD SMP-nya itu harus ke kota katanya sih. Koreksi kalau gue salah ya, lu bisa komen di kolom komentar ya. Ini luar biasa sekali antusias dari adik-adik kita. Jadi untuk makan kita ini Makan ya. memang kalau untuk adik-adik sekolah ya, kalau perut kosong seperti itu biasanya agak kurang fokus. Tuh guys, Jadi makanya kita kasih jempol berinisiatif untuk buat memasak Bro buat adik-adik Bobon kita di sini. guys. Tentunya kita dibantu sama rekan-rekan TNI kita yang luar biasa. Inilah bukti pelayanan kita untuk adik-adik masyarakat Indonesia kita. Silakan hati-hati, hati-hati. Mudah-mudahan banyak lagi ya orang-orang seperti Bro Bobon. Senang rasanya bisa memberikan hidangan Yang makan siang di bisa sekolah. berbuat kebaikan, 70% guys. lebih anak-anak sekolah Indonesia belajar dalam kondisi perut kosong. Jadi inilah yang terjadi di pelosok, belajar dengan perut kosong. Dan tentunya itu bisa mempengaruhi tumbuh Kasihan kembang juga, anak guys, juga. Karena untuk sekolah sendiri memang waktunya cukup panjang ya. Mudah-mudahan gue juga bisa membantu bro. Doain aja supaya gue sukses ya. Amin. Bila program makan siang terlaksana kelak, pengeluaran uang saku para orang tua mengecil, adik didik lebih bersemangat dan rajin bersekolah, lebih fokus belajar, dan tentunya tumbuh kembang anak didik menjadi lebih baik. Sini bersama Bang Lamhot kita di sini, luar biasa Bang, Wih, semangatnya Bang Lamhot. terus menyala ya. Tetap pengabdian buat Terima masyarakat kasih, kita. Bang. Negara kita tetap semangat Bang, tetap tentunya. Isi pesan juga bang, sampai saat ini kekurangan di sekolah ini adalah buku belajar. Orang ini kan pengen tahu abang. Iya, buku belajar ya. Internet kan kurang di sini, abang tahu sendiri kan. Ya, siap. Kita sampaikan, Bang. Kita Nggak ada sampaikan ya. melalui video ini bahwa Ada sangat sih, cuma di butuh kota sekali aja, karena guys. keinginan tahuan adik-adik kita di sini Iya ya. kan, di Jadi ini juga daerah potensi pelosok banget ya, guys. buat pemerintah dengan adanya video ini bisa disupport kegiatan Ya, pemerintah sekolah masih di bertahap pelosok. lah. Dan tadi sebelumnya di kepala sekolah juga menyebutkan kalau belakangan ini adik-adik juga Doain lebih aja, rajin guys. sekolah, lebih pengen tahu semuanya. Ini juga pasti berkat bantuan dari teman-teman TNI kita nih. Bang Best Lahot dan TNI, teman-teman kasih juga jempol semuanya. guys buat Terima kasih Bang, luar biasa pengabdiannya. Ya, kok. Ada apa tuh? Kendaraan kami banyak melambat disebabkan infrastruktur yang Jangan rusak, rusak, mulai ya. dari jembatan longsor hingga jalan berkerikil. Presiden, Tetapi tolong semangat kami dong. tidak pernah mengecil. Harusnya pemerintah daerahnya ya tanggap ya. Kalau lihat yang kayak gitu tuh harus segera diperbaiki guys. Selamat datang di Pos Waris. Ini pos Terima kasih Bang. pengamanan Sampai waris. saat ini kondisi kondusif. Secara kondusif, masyarakat juga menerima baik kegiatan ini, mensupport. Maka dari itu, mari kita Tiap pos matangkan. jauh-jauh guys ya. Nanti
kita akan keliling-keliling, kita coba di sini, termasuk dengan pos batas negara ya. Ya, itu Oh, masih ini yang tradisional banget, pos jadi nggak batas seperti negara, disco, dan katanya diwariskan kalau di di daerah malam suhunya berubah tengah kalau drastis. nggak Jadi salah, kita memang kalau di sana lihat ini di juga map. bawa jaket yang lebih tebal karena begitu malam bakalan dingin sekali, tapi kalau untuk siang dia bakalan panas sekali. Jadi perubahan cuaca ini bakalan sangat ekstrim di Waris. Bertemu dengan para tokoh adat dan para tokoh distrik dalam kesempatan ini, selain meminta izin berkegiatan, mereka berkeluh kesah atas pembangunan daerah yang belum dirasakan, listrik, pos lintas batas negara yang Kita mati, harus tampung, pendidikan, guys. dan kesehatan yang tidak hadir di sini. Lagi-lagi, saya dikira Saudara dari urusan mereka, negara. guys. Lihat ya, masih hutan banget ya. Besok kan kita kan bakalan masak 3 kampung nih. 3 kampung ya betul. Babi kita masih kurang 1 ekor karena banyak masyarakat. Otomatis kan 3 kampung banyak gitu. Iya toh. Iya. Ayo kita berburu. Ini buat berburu toh. Bisa berburu guys, orang Papua berburunya jago Juki guys. itu apa Juki? Ya, mereka dari kecil udah Unsur ini. Ayo. biasa Dari kan badinya. berburu guys, kalau Semoga mencari dapat tuh makan gede. guys ya. Karena besok kayaknya bakalan banyak banget masyarakat yang hadir. Hutan masih banyak di sana guys, masih asri guys. Hampir sama kayak pedalaman Kalimantan tuh sama guys. Hutannya masih rimbun guys. Masih gitu nggak tembakannya? Kalau di Jawa Benar, mungkin sabar. di Ya, sekitar sabar, sabar. pegunungannya ya masih Sabar, sabar. asri guys. Kena kakak Popon. Kena kakak Popon. Kalau salah kita itu kan termasuk paru-paru dunia guys, karena hutan kita lebih Babinya banyak. sudah kena panahnya Bang Meho yang perkasa ini. Ternyata Sekarang ya fakta udah- selain Bang Meho Udah asli mulai dari Papua, Bang terkikis Meho karena juga asli dari peradaban Kampung Waris. manusia makin banyak Jadi sekarang kan. kita akan angkut babi ini, kita akan Di serahin Kalimantan buat sama saudara-saudara Papua kita masih karena ada, bakal guys. ada ritual. Oke, kita angkut. Oke, siap. Ayo kita. Tarian Wama adalah ritual pemanggilan Dewati, Dewa Kasuari yang sangat sakral bagi suku Walsa. Tradisi Ini ya. adalah tarian terlama yang diketahui, di mana pemanggilan roh dewa dengan tarian dimulai sejak malam dan berakhir di tengah malam esoknya. Hampir 24 jam suku Walsa menari. Pada zaman dulu, 4 siapapun jam. yang mengenali sosok terbungkus dalam mahkota adat saat kerasukan dewa, maka harus dikorbankan secara adat. Suasananya enak banget ya guys ya, masih asri banget. Selamat pagi, assalamualaikum. Sekarang adalah hari H, di mana kita akan mulai kegiatan masak. Tentunya kita bersama kembali dengan Batalion Infanteri 122. Jadi kemarin sebelumnya di Siko kita juga dengan Batalion Infanteri 122. Kita diarahkan ke Kalimantan. Kerom karena tidak terlalu jauh dari kota Jayapura. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana kesenjangan antara sebuah kota Jayapura yang begitu pesat perkembangannya, sedangkan untuk di Kabupaten Kerom kita bisa lihat akses listrik pun tidak ada. Untuk hari ini kita bakal masak bersama Iya. dengan beberapa suku yang ada di sini karena di Kampung Waris Ya, sendiri mudah-mudahan aja terdiri guys dari sekitar bisa 3 suku kalau pemerintah tidak bisa salah. mengatasinya Sedangkan untuk ya guys ya. kampung-kampung kecilnya lagi ada sekitar 7 kampung di sekitaran distrik Waris ini. Kita akan kumpulkan semua masyarakat. Kemungkinan hari ini ada 1000 lebih masyarakat yang akan hadir. Kita udah mulai prepare dari subuh seperti biasa. 1000 lebih. Kita sudah merepotkan teman-teman prajurit nasi dari pagi dan Satu tentunya RW pengawalan kali ya? pengamanan juga. Jadi ini babi kita. Di sini ada 4, di situ 1, total 5 ekor. Semalam 1, jadi total 6. Ini yang bakalan kita proses bersama masyarakat, yaitu bakar batu. Ya, kebudayaan yang bagus. Top guys Indonesia mah guys. Terima kasih sudah disambut dengan tarian yang luar biasa dari saudara-saudara Bermacam kita di suku sini. dan Terima kasih budaya. sudah diizinkan untuk berkegiatan. Gila ya. Terima kasih sekali lagi. Campur aduk perasaan saya ketika diterima dan diangkat sebagai anak adat suku Walsa oleh kepala suku. Tarian penyambutan pun mengiringi kami. Papua ini selalu melestarikan kebudayaannya guys, nenek moyangnya guys. Jadi biar gak punah guys. Mahal guys kebudayaan itu guys. Bersama dan pos kita sudah dibantu Wih, juga. walinya gede Sebelumnya kita banget duduk di ya. barak, sejuk suasana di sini. Bang dan pos, kita akan masak, tolong dibantu ya. Minyaknya berapa liter ya? Kita mau minta bantuan mama-mama di sini. Ada 3 kampung yang kita undang. 1, 2, 3 kampung. Mama bantu saya aduk boleh mama? Tapi nggak terlalu banyak guys, Bantu saya karena masak ya, Mama. mereka itu Ayo mama. terpisah-pisah dia Ayo. guys. Di tiap kampung itu isinya nggak banyak guys. Kalau Jadi yang kita tahu ya. sedang dibantu oleh mama-mama
kita gua dari salah, lu beberapa koreksi aja kampung. ya. Mama Jadi dari kampung mana? Dari kampung satu Pai kampung Tenda. itu cuman Kalau Mama 100 ke Banda. atau Kalau Mama 100 orang lah. kampung Bur. Jadi beberapa kepala keluarga guys, nggak Dan banyak. kampung Banda. Ada beberapa kampung. Kalau Mama anak berapa? Kalau di sini kayak 6, anaknya 6. kelurahan lah, kalau nggak salah ya. Kita tuangin bumbu rahasia kita, ini bumbu rahasia tombak sakti. Bikin apa? Daging semur. Kayak dagingnya daging babi ya. Ya kayak di sana mayoritasnya kan animisme. Meninggalkan Kuali, saya diajak untuk mengikuti ritual Wamo. Sebagai anak adat Walsa, saya diizinkan untuk mengikuti ritual sakral dan langka ini. Jadi untuk masyarakat Papua khususnya di pegunungan memiliki tradisi unik guys bakar batu. cara Batu memasak sendiri bukan dari batu kali yang gampang Jadi meledak apa atau ya, pecah kalau kalau- terkena panas. Jadi batunya memang batu pegunungan yang memang Tuh. lebih khusus, lebih kuat. Batunya dibakar. Sebelumnya semalam juga udah dibakar. Jadi kalau malam itu lebih kelihatan batunya sampai memerah. Jadi Setelah batunya itu, dulu yang batunya bakalan dipanasin. dibeli, lalu dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam anyaman daun yang udah disiapkan itu. Jadi bakalan lapis demi lapis batu babi dengan beberapa daun dan Jadi kayak daun. open Jadi ya, panas, secara tidak tekanan langsung batu kayak mirip oven gitu ya. 1 jam saja biasanya langsung matang. Bedanya kalau untuk di pegunungan lainnya, bakar batu itu biasa di dalam lubang. Tapi kalau untuk Iya, ini gua pernah menggunakan ngeliat. anyaman dari tumbuh-tumbuhan atau daun untuk menutupi ini. Beda kalau dengan babi guling ya, kalau babi guling Bali kan memang ditusuk sampai ya, keluar, beda lah. lalu Ini diguling. kayak apa ya, Nah, kalau di untuk ini memang oven dibelah, yang tadi gue bilang lalu ya. dibersihkan, tapi tetap dengan kulitnya. Tujuannya supaya Kalau kalian ada menjaga yang tahu, tekstur dari dalam kasih tahu gue dagingnya ya. tersebut nggak gampang Cara overcook. memasak kayak ini. Kalau misalnya kita dengerin ada suaranya nih, ada proses masak di dalam sini. Wih, kayak kebakar ya, Jam kali selesai. masak ya. Sekarang kita mau lihat ritual tarian kita karena ada Dewati yang mau muncul Mari guys, di tengah-tengah lagi penari. flu guys. Ini adat istiadat yang perlu dilestarikan guys. Melestari di zaman dunia modern seperti ini guys. Bule-bule nih orang luar seneng guys kalau kesini. Ini cara penyembuhan orang sakit. Mudah-mudahan bisa Jadi kalau misalnya orangnya dijadikan sakit, tempat posisi di tengah sini, pariwisata ya. Dewatinya akan mendoakan seperti contoh seperti ini. Oh gitu. Kalau yang sakit dilewatin itu guys. Datang sendiri si Dede. Ini baru habis ya, habis pengobatan ya. Oh, dikasih obat sama dokter militer kita. Oke, ini buat adik, mamam. Terima kasih. Oke. Berkati. Tes mudah-mudahan gue bisa ikut juga guys ya, ikut berpartisipasi ya kayak berbobot ya, insyaallah guys. Jadi kegiatan kita bersama Distrik Waris telah selesai. Kita lihat juga tari terakhir adalah tarian dari Dewati ya, dimana sangat mujarab bagi orang sakit didoakan, bagi kepercayaan dari teman-teman kita di sini. Dan bakar batu juga masih lanjut karena beberapa ekor masih belum diproses. Untuk masakan kita juga cukup, alhamdulillah. Masyarakat semua juga senang, wafer susu semua juga sangat cukup. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Danyon, Bang Diki dari Batalion Yonif Diki, 122. Danyon, Terima kasih, Bang yes. Diki. Ya, kita carikan dibantu 2 lokasi sebelumnya di Sko dan di sini kita juga lihat perbedaan signifikan dan mudah-mudahan kita dari Mantap, video ya. ini bisa terangkat isu-isu yang memang diinginkan dari saudara-saudara kita di sini. Terima kasih Bapak Kepala Suku Mudah-mudahan Besar, pemerintah bisa Buat dan Bos. mendengar ya. Terima kasih semuanya rekan-rekan Amin. 122 Tombak Sakti. Ini adalah contoh kolaborasi sipil dengan TNI dan tentunya untuk masyarakat kita seluruh Indonesia. Amin. NKRI harga mati. Untuk mengecek patok dan tentunya harus Oh, menggunakan ini senjata guys, lengkap, mengecek body fresh, patok mengantisipasi perbatasan. hal-hal tak terduga. Dan kita akan ngecek pos lintas di sana. Atau dan pos biasanya kita juga bisa bertemu dengan banyak warga PNG yang lalu lalang di sana. PNG Karena itu kan kita warga sedang dicek Papua Nugini, kesehatannya, guys. termasuk nanti kita. Kalau mereka kadang-kadang kan nggak tahu guys, mereka main asal lewat aja, nggak tahu dia udah masuk patok perbatasan kita, tahu kode nggak tuh patoknya apa? warga-warga PNG-nya itu.
MM4A. yang Dan dia perlu yang berapa lama kita sumpah, untuk yang jalan kaki warga kalau dari pedalamannya, pos guys. sampai ke patok itu? Sekitar 1 jaman. Di PNJ juga ada Satu warga jam lebih. pedalamannya juga Tujuan sama kita kayak mengecek kita. medis mengantisipasi apa nih? Kalau misalnya Untuk mengecek kesehatan personil. Jadi apabila ada yang sakit atau ada yang tensinya tinggi, dia tidak bisa dicek karena ini Iya, membutuhkan dicek fisik dulu. yang primar. Soalnya Daripada perjalanannya nggak nanti gampang, mengalami guys. hal-hal yang Patoknya tidak itu diinginkan, ada lebih di bagus tidak diikut. pegunungan. Bisa digantikan dengan Wih. personil yang siap. Semoga berjalan dengan lancar pengecekan patok negara kita. Velo hiking tuh. Patroli patok memiliki kesulitannya masing-masing. Akses yang sulit, jarak yang panjang dan jauh, bahkan hingga berhari-hari. Dan tentunya resiko keamanan yang sangat tinggi. Ngeri, guys. Jadi inilah perjuangan rekan-rekan TNI kita untuk mengecek patok perbatasan. TNI itu Tidak mudah guys, ya. kerjanya guys. Itu pinggir itu. Yes. Seperti yang kita istirahat. Istirahat kita di sini. Kalau nggak ada TNI kita guys, patokannya bisa hilang guys Kan negara kita patoknya. kan luas. Dan patoknya ini kan pasti di perbatasan yang susah. Patok tersulit itu berapa lama sih untuk menuju lokasi tersebut? itu ada di daerah Moso yang bisa sampai 6 hari. 6 hari. Tapi itu juga harus dicek. harus dicek. Harus dicek. Tidak Kalau menggunakan pesawat atau apa. tidak, tetap jalan kaki dan bermalam dengan medan yang sulit. Biasa perjuangan rekan-rekan tentara kita. Jadi jangan pernah meremehkan profesi tentara ya. Jangan kalian berpikir Bes. negara kita tidak perang-perang, ngapain banyak-banyak tentara. Nah inilah, kita bisa hidup damai, bisa hidup enak-enak di kota. Ini karena keamanan negara kita. Keamanan negara kita tidak terlihat dan mahal harganya. Akhirnya kita sampai juga di patok patok perbatasan cuma Republik satu Indonesia, doang negara patok, iya. kita dengan Papua Nugini. Ini adalah aset negara kita yang harus Kenapa kita nggak jaga. bikin pos di Patroli sini ya? juga sangat dibutuhkan. Iya kan? Kita mau terima kasih buat Apa rekan-rekan mungkin ya? TNI. Susah Walaupun kali. jauh Jadi jaraknya, aksesnya sulit, ada tetap bikin semangat pos untuk gitu menjaga ya. perbatasan kita, Penjagaan wilayah negara 15 kita, orang gitu dan yuk. tentunya Ya kan? juga menjaga masyarakat kita yang tinggal di perbatasan. Saya mau terima kasih buat Batalion Infanteri 122 Bes, Tombak Pak Sakti TNI. yang luar biasa. Rekan-rekan, kita semua bersaudara, kita semua akan saling Bobon sehat selalu, melindungi bro. dan tentunya kita Sehat sipil selalu buat akan TNI. selalu sayang TNI. Wali Merah Putih, maju! Oh, patokannya ya. Gila. Itu udah banyak guys patoknya guys. Itu baru satu itu. Oke, itu dia guys. Reaksi gue, video reaksi gue mengenai Bro Bobon yang sedang ekspedisi untuk kemanusiaan guys. Kemanusiaan untuk kebaikan lah sama ya. Kita doakan selalu supaya Bro Bobon dan kru-krunya pada sehat-sehat ya. Dan juga para TNI sehat selalu juga supaya menjaga keamanan di sana supaya lebih aman dan tentram dan makmur guys. Oke guys, sampai di sini guys ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena dan videonya kurang sempurna karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. See you, bye bye, ciao, wassalam.